Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberi kita beribu-ribu nikmat, terutamanya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi manajemen perubahan organisasi. Perubahan dalam organisasi, tidak banyak individu atau organisasi menyukai adanya perubahan. Namun perubahan tak bisa dihindari, terus dihadapi. Maka diperlukan saat pengelolaan perubahan agar proses dampak dari perubahan tersebut dapat diarahkan pada titik perubahan yang positif. Masalah dalam perubahan, banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Penolakan bisa jelas terlihat eksplisit, segera, misal mengajukan protes, ancaman, mogok, demonstrasi. Penolakan yang tersirat implisit, lambat laun, misal loyalitas organisasi berkurang, motivasi kerja, kesalahan kerja meningkat. Mengapa perubahan ditolak? Penolakan atas perubahan oleh individual, penolakan perubahan oleh kelompok atau organisasional. Individual, resistance, kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi, ketidakpastian, persepsi. Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ditampilkan berulang-ulang sepanjang hidup. Kebiasaan dilakukan karena merasa nyaman, menyenangkan. Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan, maka akan muncul mekanisme diri, yaitu penolakan. Rasa aman. Jika kondisi saat ini memberi rasa aman, nyaman, kita membutuhkan rasa aman yang relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun besar. Status quo dikedapkan sebagai alasan. Faktor ekonomi. Segala sesuatu yang terkait dengan pendapatan dengan perubahan tertentu mungkin akan mengurangi pendapatan. Misal 5 hari kerja akan mengurangi upah lembur. Ketidakpastian, takut akan sesuatu yang tidak diketahui karena sebagai besar perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Dengan kata lain, kondisi sekarang sudah pasti, sedangkan kondisi nanti setelah perubahan belum pasti. Maka orang akan cenderung memilih kondisi sekarang dan menolak perubahan. Persepsi merupakan cara pandangan individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang ini mempengaruhi sikap individu. Organisational resistance, inersia struktural, dampak luas perubahan, inersia kelompok kerja, ancaman terhadap keahlian, ancaman kekuasaan, ancaman alokasi sumber daya. Inersia struktural artinya penolakan yang struktur organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas akan menghasilkan stabilitas organisasi. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas organisasi akan terganggu. Dampak luas perubahan. Fokus perubahan akan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Jika satu bagian diubah, maka bagian lain akan terpengaruh juga. Inersia kelompok kerja. Meskipun individu mau mengubah perilakunya, namun norma kelompok memiliki potensi untuk menghalangi perubahan. Dominasi pengaruh kelompok lebih kuat pada individu dalam kelompok. Ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasional dapat mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Penerapan IT dapat menggantikan aktivitas secara manual terkait untuk SDM. Ancaman kekuasaan. Ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mapan
Mengintroduksi sistem mengambil keputusan partisipatif seringkali dipandang sebagai ancaman kewenangan bagi tingkat middle manager. Ancaman alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering terlihat perubahan organisasi sebagai ancaman. Apakah perubahan tersebut akan mengurangi anggaran atau SDM kelompok kerjanya atau tidak? Mungkin sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.